Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga. Ayo mengamati benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. Amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Tuliskan sifat benda berdasarkan pengamatanmu. Nah, kalian di situ ada meja ya, contohnya ya. Terus ada gelas misal di rumah ya. Nah, berarti coba pengamatan awalmu sifat benda padat itu apa saja? Ya, pintar. Apa ini contohnya ini ya? Benda padat bentuknya tetap meskipun tempatnya berubah. Lalu apa lagi? Bisa dipegang atau tidak? Ya, dapat digenggam atau dipegang ya. Genggam. Lalu apa lagi? Bentuknya dapat berubah jika melalui sejumlah proses ya. Bentuknya dapat berubah kalau melalui sejumlah proses. Seperti itu. Misalkan kayu supaya menjadi meja berarti harus melalui banyak proses. Ya, ini pengamatan awalnya dulu. Yuk, kita lanjut dulu. Ayo mencoba. Kamu telah menuliskan pendapatmu berdasarkan pengamatan. Sekarang lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Mengetahui sifat benda padat. Yang pertama, lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitarmu. Nah, ini karena pembelajaran jarak jauh ya, Pak Guru sampaikan saja, kalian menyimak di buku ya. Tuh. Pertama, kumpulkan benda-benda padat sekitarmu. Ya, contohnya ada pensil, buku, gelas, botol. Nah, seperti itu ya di sekitarmu. Lalu ada alat dan bahan. Pertama, ember, gelas, dan kantong plastik. Langkah-langkah percobaan: masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel berikut. Lihat contoh nomor 1. Misalkan pensilnya tadi dimasukkan ke ember dulu, setelah itu pindah ke gelas dan terakhir kantong plastik. Nah, nanti ini daftar pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertama ada pensil. Bentuknya berubah sesuai tempat. Pensil berubah tidak kalau dimasukkan ke ember? Tidak ya. Masukkan ke kantong plastik atau ke mana tadi ini? Ke gelas sama saja ya. Berarti ini silang. Sampingnya bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Ya, betul. Lalu dapat digenggam? Ya. Tidak dapat digenggam? Bisa ya. Ini bisa berarti ini silang. Gitu. Contohnya lagi di sini kita tulis buku misalnya ya. Buku berarti sama seperti ini ya. Bentuknya berubah sesuai tempat? Tidak ya. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Ya. Dapat digenggam? Iya. Tidak dapat? Nah, ini itu. Terus apalagi? Selain buku, penghapus misalnya. Penghapus ini hanya contoh ya. Nah, ini bentuknya berubah sesuai tempat? Tidak. Bentuknya tetap? Ya. Dapat digenggam? Ya. Tidak dapat digenggam? Tidak ya. Lalu sisir misalnya. Sisir bentuknya berubah sesuai tempat? Ya, sama ini. Jawabannya ini hampir mirip semua ya ini. Nah, gitu. Ya. Nanti kalian bisa mengamati yang lain ya. Kita
Teruskan dulu sampai nomor 5. Misalkan ini spidol. Spidol hampir sama seperti pensil, berarti jawabannya sama ya di sini. Nah, gitu. Sampai sini dulu jelas ya. Ya, lanjut ya. Lanjut, yuk. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Benda padat mempunyai sifat apa coba tadi? Benda padat bentuknya tetap atau tidak dipengaruhi wadahnya. Lalu apa lagi? Dapat digenggam, ya. Lalu apa lagi? Seperti yang contoh atas tadi. Dapat berubah jika melalui serangkaian proses ya. Contohnya dari kayu supaya menjadi kursi atau meja berarti harus melalui banyak proses. Itu contohnya ya. Lanjut nih, apakah hasil pengamatanmu sama dengan percobaan? Sama tidak tadi yang di awal? Iya, sama ya. Ya, sama dengan hasil percobaan. Gitu. Bisa ya. Lanjut yuk. Ayo berlatih. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolahan. Ya, pakai meteran ya, panjang banget itu. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Ya, sekarang udah bisa pakai GPS ya, bisa ketahuan ya, pakai HP juga bisa ya. Coba kita teruskan dulu ya. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolahan. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Kita lihat gambarnya. Nah, rumah Dayu ke sekolah 6 kilo. Dari sekolah ke pasar 7 kilo. Pertanyaannya, rumah Dayu ke pasar. Nah, rumah Dayu ke pasar. Ya, rumah Dayu ke pasar di sini ke sini. Nah, ini berapa ini? Nah, ya. Berarti tinggal dijumlah 6 kilo ditambah 7 kilo 13 kilo. Seperti itu, ya. Bisa ya. Ini satuannya sudah sama, jadi tidak usah dirubah-rubah. Ya, langsung dijumlah saja boleh. Yuk kita lanjut soal yang ini. Selesaikan soal di bawah ini ya. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai saat Udin telah sampai ke garis akhir. Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Berarti tinggal mencari selisihnya. Itu. Si Udin sudah finish, totalnya 350 meter. Sedangkan si Beni baru 200 meter. Berarti sisanya berapa? 150 meter gitu. Jadi jarak yang harus ditempuh Beni adalah 150 meter. Gitu. Bisa ya? Bisa ya, pintar. Yuk kita lanjut. Soal nomor 2. Jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Berarti tinggal dicari selisihnya. Ya, selisihnya itu berarti tinggal kita tulis di sini. 4.740 meter dikurangi 2.500 meter. Nah, hasilnya berapa coba? Berapa?
2240 meter. Itu betul ya. Jadi perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah adalah 2240 meter gitu. Ya, bisa ya. Coba ini ada soal nomor 3 sampai 4. Pak Guru sudah mencontohkan 2. Kalian coba ini ditulis, dikerjakan di buku catatan saja ya. Tidak dikumpulkan, dikerjakan saja. Tulis soalnya ini ya, tulis soalnya sama jawabannya gitu. Buat latihan menghitung ya, semakin lancar, semakin banyak mencoba, nanti kalian tambah bisa ya. Itu. Nah, ini lalu ada ayo bernyanyi. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa atau menempati ruang atau volume. Ini pelajaran kemarin ya. Nah, mari kita nyanyikan lagu Barisan Musik. Nah, yuk. Judulnya Barisan Musik ciptaannya A.T. Mahmud. Ada yang tahu lagunya? Di YouTube banyak ya, tapi Pak Guru akan mencoba menyanyikan ini ya. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu, pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Bum cas, bum cas, bum bum bum. Bum cas cas, bum cas cas, bum 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 bum. Trek tek tek, bum bum. Trek tek tek, bum bum. Trek bum, trek bum, cas bum bum bum. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalian pasti lebih pintar nyanyinya dari Pak Guru ya. Ini Pak Guru nggak bisa nyanyi ya. Ya, maaf ya. Nah, yuk kita lanjut. Gerakanlah kakimu dengan 2 jenis gerakan. Gerakan yang lemah, lembut, dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu di atas. Lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, ini gerakannya jalan di tempat, jalan yang lembut, dan jalan yang kuat. Berarti yang pelan, lalu yang semangat. Nah, seperti itu ya. Ini boleh buat olahraga di rumah ya. Begitu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.